Cuplikannya aja ya. Guys, ngeri banget ini guys. Ini betul-betul berita yang sangat-sangat mencekam, bahkan menjijikan guys. Gue kesel banget liatnya. Lu tahu ya berita tentang VinFast ya, pabrik mobil asal Vietnam yang kemarin kita udah bilang, wah mereka mau investasi di Indonesia, mereka mau buka pabrik, mereka mau membuka lapangan kerja 15.000 karyawan bakal diciptakan di Subang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat VinFast? Demo. Gila banget. Lu tahu warlock di sana, warga lokal tahu VinFast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Lu Coba gimana coba? nyata siapa ini ketua buruh ketua buruh tenan boga partai buruh dia ada kepentingan di 2009 malah nuduh KDM yang ada kepentingan di 2009. Wahai Rasul, saya yakin agama manapun ada ajaran ini ya tentang kenabian. Di mana akan aku cari engkau bila mana engkau telah dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, Nabi Muhammad Rasul katakan, carilah aku di pintu-pintu orang-orang miskin, di tempat-tempat orang-orang yang teraniaya, di daerah-daerah orang yang tak berdaya di pelosok-pelosok negeri. Disitulah aku akan berada. Kamu, ya kamu, betul kamu semua, kamu berada di situ bersama Nabi. Kalau sudah bersama Nabi berarti bersama siapa? Oleh karena itu pasti menang. Ada yang bisa lawan Allah, ada yang bisa lawan malaikat. Ngapa ngedadak jadi ulama sih gue? Izin. Silakan dia pakai konten 8 juta konten subscribernya, silakan melawan malaikatnya Allah. Ngapa bapak malaikat kamu? Kamu ingat gak gubernur sebelumnya, calon presiden dari Jawa Barat, dapaan ibu-ibu, dapaan warga Jawa Barat, tiba-tiba wajib murninya dicabut, aibnya dibuka, KPK memanggil dirinya. Sebelum KPK dipanggil, dibuka oleh seorang perempuan yang berani menyampaikan tentang tanda petik perselingkuhannya. Ngapa dia buka-buka aib mantan gubernur? Salah satunya OMSK yang kata Iqbal dicoret, itu pernyataan Dewan Pengupahan Purwakarta memang tidak ada. Artinya konteks ini jelas bahwa KDM tidak mengada-ngada. Beliau menandatangani upah minimum, termasuk upah minimum sektoral, konteksnya memang apa adanya dari kabupaten, begitu. Idealnya seperti apa seharusnya menurut Direktur? Emang sudah ideal? Ya sebenarnya bupati, gubernur, mohon maaf, itu tidak terlalu politis ya, tidak terlalu bermasalah karena ditetapkan oleh kabupaten kota. Jadi dia hanya melihat, membaca, kemudian membuat SK penetapan upah se-Jawa Barat. Jadi sebenarnya tidak ada intrik atau tidak ada hal-hal lain yang akan terjadi gitu. Menurut saya, karena saya pernah pengalaman di Dewan Pengupahan juga saat itu. Tapi kebijakan KDM saat ini menurut Pak Direktur sudah on the track banget ya? Jelas, sudah sesuai dengan aturan bahwa gubernur kapasitasnya hanya sebatas menetapkan, hasilnya adalah ada dari kabupaten kota itu sendiri. Nah, mungkin bagi pihak yang merasa belum puas atau merasa tidak terwakili dengan kebijakan KDM saat ini sebagai gubernur Jawa Barat, menurut Direktur seharusnya seperti apa dalam mengungkapkan atau mengungkapkan ketidakpuasan tersebut? Silakan. Saya pikir di alam demokrasi saat ini tidak meski harus merusak gedung sate ya.
demonya sampai merusak pagarnya mau dirobohkan oleh mobil komando, saya pikir itu udah terlalu berlebihan. Banyak cara ya, misalnya minta audiensi, bersurat, atau ngomong di TikTok sekalian, kenapa tidak? Itu karena bagaimanapun kan KDM kita kan katanya berkonten, pasti akan dilihat dan dijawab. Betul. Jadi tidak mesti harus merusak. Nah, Betul. itu malah jadi presiden buruk bagi buruh ke depan gerakannya yang mengedepankan anarkisme. Nah, untuk khusus menyoroti aksi kemarin sebagai praktisi hukum, seharusnya seperti apa, Pak? Jelas ya, demo menurut Undang-Undang nomor 9 bahwa tidak diperlukan atau tidak mengedepankan anarkisme. Artinya demo adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, tapi tidak mengedepankan anarkisme yang menurut saya itu diperlihatkan sekali dalam video tersebut. Saya lihat mobil komando ditabrak-tabrakan ke pintu pagar. Ini kan persoalan. Iya. Masyarakat Jawa Barat sangat menyesalkan kejadian tersebut. Pesan atau harapan Bang Direktur ini sebagai praktisi hukum, khususnya buat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, untuk teman-teman buruh maupun untuk masyarakat Indonesia pada umumnya saat melihat fenomena antara gubernur dengan serikat buruh ini? Prinsipnya ini kan penetapan upah minimum kabupaten kota pertama oleh gubernur KDM. Jadi menurut saya ini menjadi percontohan atau katakanlah sebuah pelajaran bagi kita semua, termasuk Presiden buruh, supaya berhati-hati jangan menekan kepada KDM. KDM itu banyak warganya, ya, jangan dibentur-benturkan. Tidak bermaksud menjelek-jelekan serikat pekerja ataupun serikat buruh. Namun saya ingin bercerita tentang hal yang pernah saya alami. Jadi begini, kenapa saya bercerita ini? Karena sekarang saya sangat sedih sekali melihat rekan-rekan pekerja atau rekan-rekan buruh yang berdemo sampai merusak fasilitas umum atau fasilitas negara. Padahal itu kan dibangun oleh pajak dari rakyat. Pada saat itu, beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi pengurus serikat, terdiri dari 9 orang. 4 orang dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Saya adalah posisinya di bendahara adalah sebagai sekaligus tim yang ketika berdialog atau argumen dengan perusahaan mengajukan pengajuan adalah kami. Kamilah yang 4 orang ini. Selebihnya di luar ruangan. Dan setiap kami berdialog ataupun mengajukan tuntutan-tuntutan hak kami dengan perusahaan, selalu kami bercerita tentang tuntutan hak dan kami tidak pernah menyampaikan kewajiban. Kenapa tidak pernah kami sampaikan? Sengaja, karena kalau kami sampaikan tentang kewajiban, dikhawatirkan perusahaan tahu kelemahan-kelemahan kami sehingga mereka bisa mematahkan argumen kami. Jadi kami bercerita tentang hak. Kemudian setiap seminggu sekali kami berkunjung ke pengurus cabang, dan di sana kami dikasih motivasi, dikasih semangat, bahkan dikasih rumus-rumus, dikasih jurus-jurus bagaimana cara berargumen yang tepat sehingga bisa melumpuhkan perusahaan. Sehingga tuntutan kami dikabulkan. Ternyata karena kami selalu demo dan tentang hak, akhirnya perusahaan di titik mungkin lelah tidak ada titik temu, akhirnya perusahaan itu tutup dan dijual. Kan? Lantas apa yang dilakukan terhadap kami? Sebagian karyawan setelah dijual dan libur sebulan kemudian beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. Karyawan yang lain yang tidak menjadi anggota serikat dipekerjakan kembali, dan kami yang menjadi pengurus dibuang paling duluan karena dianggap sampah atau mungkin dianggap racun kalau sampai kami masih ada di sana. Kemudian apakah kami diperhatikan oleh pengurus yang di atas? Tidak sama sekali. Kami telan derita ini. Jadi menurut saya, bagi Anda yang ingin jadi anggota serikat atau buruh, sudahlah. Untuk saat ini kurang tepat.
Jadi sekali lagi yang salah bukan organisasinya, yang salah adalah penggunaannya. Karena serikat pekerja visi misinya itu jelas sebenarnya. Harusnya memajukan perusahaan secara bersama-sama, dan setelah maju perusahaan ada perhatian ke karyawannya, harusnya itu. Jadi bukan tentang selalu nuntut hak-hak sementara kewajibannya tidak dijalankan. Sekali lagi mohon izin, tidak bermaksud menjelek-jelekan serikat, karena serikat itu organisasi yang visi misinya jelas, cuma tidak tepat atau tidak berjalan sesuai dengan visi misinya. Jadi oknum yang melaksanakan yang memang mencong atau menyimpang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah ucap. Terima kasih. Cuplikannya aja ya. Guys, ngeri banget ini guys. Ini betul-betul berita yang sangat-sangat mencekam, bahkan menjijikan guys. Gue kesel banget liatnya. Lu tahu ya berita tentang VinFast ya, pabrik mobil asal Vietnam yang kemarin kita udah bilang, wah mereka mau investasi di Indonesia, mereka mau buka pabrik, mereka mau membuka lapangan kerja 15.000 karyawan bakal diciptakan di Subang. Dan lu tahu apa yang terjadi? Apa yang dikasih sama negara ini buat VinFast? Demo. Gila banget. Lu tahu warlock di sana, warga lokal, tahu VinFast mau peresmian, tahu mereka mau grand opening, apa yang terjadi? 1 hari setelahnya langsung didemo sama warga. Lu Coba gimana coba investor asing mau masuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Giliran banyak pengangguran kalian juga teriak-teriak. Teriak siapa? Gubernur Jawa Barat lagi yang disalahin. luar biasa Indonesia ini, gilanya nggak ketolongan, gila banget guys. Lu bisa bayangkan ya, investasi triliunan rupiah bisa hilang, terancam batal. Memang susah nih kelola negara yang isinya nggak ada otak semua kayak begini. Udah bagus ada orang mau percaya taruh duit di Indonesia, udah bagus ada orang mau bisnis ini, udah bagus ada orang mau membuka puluhan ribu tenaga kerja. Bukannya dilindungi sama warganya, malah didemo sama warga. Bergema Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra, bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil, dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garmen. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran, dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi.
Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Ya, betul. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya.